Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat dan dapat belajar seperti biasa. Pada pagi hari ini kita tema 8, subtema 2, aku anak mandiri, pembelajaran 6. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, buka bukunya halaman 102. Sebelum kita membaca materi kita, ibu akan bacakan dulu tujuan pelajaran kita pada pagi ini. 1. Siswa dapat menyebutkan perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sila-sila pada Pancasila. 2. Dapat menyebutkan banyak sisi pada persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, itulah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yang akan kita capai. Sekarang buka bukunya halaman 102, pembelajaran 6, ayo membaca. Anak-anak ibu, ikuti ibu membaca di rumah. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar orang atau anak-anak yang sedang berkemah. Udin pemimpin kelompok Barung Biru. Ingat kemarin kamu kelas 3, yaitu nama pramukanya Pramuka Siaga, nama kelompoknya diberi dengan nama Barung. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaannya secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Nih di buku kita ada di halaman 103. Nih kamu baca, kamu perhatikan lambangnya. Kemudian kamu nanti akan mengerjakan latihannya. Sebelum kamu mengerjakan latihan, ibu akan mengingatkan kembali kepada anak-anak ibu agar kamu semua menghafal Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi berarti Pancasila adalah 5 dasar. Kelima dasar itu mempunyai lambang khusus. Seperti yang ada di buku kamu, ada gambarnya ini, gambar ini, ada gambar bintang, ada gambar rantai, ada gambar beringin, ada gambar kepala banteng, dan ada gambar padi dan kapas. Kemudian ibu ingatkan kembali, sila yang pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai emas. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Itulah lambang-lambang dari sila-sila pada Pancasila yang harus kamu ingat dan kamu hafal di rumah. Nah, setelah kamu melakukan bacaan
buku, kemudian kamu perhatikan gambarnya, kamu akan Ibu beri tugas yang pertama, yaitu halaman 103. Ini kamu kerjakan di buku latihan kamu, yang ada petak-petaknya, tulisannya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di tengah-tengahnya ada lambang. Jadi tugas kamu adalah menyambungkan atau menghubungkan antara kata-kata dengan lambang yang ada di tengah. Ibu berikan contoh. 1. Membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapat. Nah, berarti kita hubungkan dengan lambang yang mana atau apa lambangnya. Kalau kamu kesulitan untuk membuat lambang, kamu tulis saja nama lambang tersebut. Itulah yang harus kamu kerjakan di buku latihan kamu. Teruskan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Anak-anak Ibu baca dulu bukunya, baru bisa kamu menjawab dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman berikutnya, yaitu halaman 107. Oke, ini ya nak, ada beberapa lambang yang dimiliki oleh anggota pramuka. Ibu baca, Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Nih, ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lambang di sini. Kita baca di bawahnya. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Tanda barung berbentuk segitiga. Tanda pandu sedunia berbentuk persegi. Jadi ada 3 bentuk gambar yang ada di halaman 107, yaitu gambar persegi panjang, gambar segitiga, dan gambar persegi. Nah, setelah anak-anak Ibu mengamati gambar dan membaca buku, Ibu lanjutkan dengan halaman 108. Ada tugas yang harus kamu kerjakan sebagai tugas kamu yang kedua, yaitu yang ini. Nah, ini nak ya, tugas kamu yang kedua. Ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menurut soalnya, bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Kamu gambar ke-6 gambar ini, kemudian kamu tandai, kamu checklist mana yang menurut kamu yang mempunyai 4 sisi dan panjang semua sisinya sama. Lanjutkan yang nomor 2 halaman 109. Bangun manakah yang memiliki 3 sisi? Kemudian kamu buat gambarnya dan kamu checklist tanda mana menurut kamu gambar yang punya 3 sisi. Berikutnya, bangun datar memiliki 4 sisi. Kedua sisi yang berhadapan sama panjang memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Apa nama gambarnya? Oke, kamu isi ya nak. Jadi yang kamu kerjakan nomor 1, 2, 3, 4 di halaman 108 dan halaman 109. Nah, itulah pelajaran kita pada pagi ini. Ibu berharap kepada anak-anak Ibu kerjakan latihannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan teliti agar hasilnya maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.